dari kelompok 7 mata kuliah Sosiologi Indonesia dengan topik radikalisasi. Saya Alfred Andika Pare berperan sebagai PRT. Saya sebagai Rian Fernando Sumonoto sebagai ketua organisasi. Saya Herlinda Banonahak berperan sebagai bendahara. Saya Merlin Marta Namboling sebagai anggota. Saya Sunan Naik berperan sebagai anggota. Saya Yulita Marlian Ceseko berperan sebagai anggota. Saya Angelia Marcel Subetan sebagai anggota. Saya Angelina Sigan sebagai anggota. Saya Aurelio Jasimnasi sebagai anggota. Selamat menyaksikan. Punya semua UAS. Lebih baik kalau katong punya saya berencana UTS dengan UAS mau 1 kali supaya ujian 1 kali. Pagi Adi dong. Baik, Pak. Adi dong dari mana? Kami dari bawah. Kebetulan saya ketemu mereka makanya jalan sama-sama. Dong sudah dapat informasi baru belum? Kami belum tahu, Pak. Ini saya baru mau kasih tahu Adi dong nih tentang informasi terbaru. Adi. Orianus. Iya Pak. Ada bahasa apa nih Pak? Ada kumpul rame-rame. Ini beta baru mau kasih tahu informasi terbaru nih. Adi sudah dengar kau belum? Belum. Supaya batu masih nih kalau kau kasih tahu supaya bisa dengar semua sekali. Ini kan baru-baru kan ada rapat di antara masyarakat bilang untuk pembuatan organisasi pemuda untuk anak-anak muda untuk kosong nih. Jadi masyarakat kami sudah sepakat waktu itu nih rapat sekaligus kami memilih ketua dan wakil. Namun benarnya belum ada. Jadi masyarakat minta untuk biar nanti ketua dan wakil yang terpilih bikin rapat supaya pilih bendahara. Supaya nanti kalau orang tua yang pilih sama nanti kan sonde enak. Jadi makanya minta orang anak-anak muda supaya rapat supaya pilih bendahara di antara dongsa. Nah, terus bagaimana, Pak? Ya seperti yang saya sudah omong itu nanti ketua dan wakil buat rapat. Kebetulan juga mereka sudah omong ke saya. Kapan Pak? Iya nih Pak, supaya kami bisa terwakil. Iya, tahu Pak anak kuliah dong. Tidak lama-lama tuh, ini cepat saja. Ini nanti sebentar sore kalian datang di saya rumah jam 4 ya. Bisa dong? Bisa Pak. Oke, nanti namanya saya nanti ini kalian kalau ketemu yang lain nanti info kalian yang supaya datang supaya adil toh. Oke, namanya saya A few moments later. Selamat sore Pak. selamat sore juga Adi dong. Mari masuk ke malu-malu teh. Jamal ini rumah di sebelah ada renovasi sedikit makanya kita pakai tadi di ruangan. Nah, mari kita masuk ke rumah tanpa ada yang lain. Ya Adi dong, apa kabar? Kabar baik, Pak. Nah, jadi hanya ini saya kok yang datang. Iya Iya, Pak. Pak, yang lain belum datang. Oh, oke. Jadi yang kita mau bahas tuh. Selamat sore Pak dan teman-teman. Ya, selamat sore. Maaf kami agak terlambat. Kenapa apa datang terlambat? Intinya datang tuh daripada saya datang. Nah, kawan-kawan yang lain Lain ada sibuk, Pak. Mereka juga ada bilang minta maaf kalau mereka tidak datang. Oke, nah, mari masuk. Nah, karena hanya begini saya datang, nah, mari kita mulai. Sore semua. Selamat sore. Ya, jadi begini berkaitan dengan kita punya program RT untuk mengadakan kepengurusan organisasi pemuda untuk adik-adik semua itu untuk khususnya untuk lebih terutama untuk kaum muda itu baru-baru telah dilaksanakannya sebuah rapat dengan masyarakat sekitar itu kami telah bersama-sama memutuskan ketua dan wakil ketua. Namun belum adanya pemilihan bendahara yang bertugas sebagai penanggung jawab keuangan. Jadi karena alasan tidak enak antara orang tua dan kepala anak muda, jadi para orang tua yang hadir dalam rapat bersama waktu itu mengusulkan untuk
ketua dan wakil ketua yang telah terpilih itu membuat sebuah pertemuan bersama anak-anak muda untuk memilih bendahara agar tidak hanya tidak hanya pemilihan dari orang tua saya, namun ada suara juga dari anak-anak muda supaya tidak ada berat sebelah di masa anak muda yang menjalankan tapi orang tua yang pilih. Oke. Nah, mungkin ada semua yang sudah dengar tadi itu, mungkin ada yang berminat atau mungkin mendaftarkan diri jadi bendahara. Kawan Angelina, kawan-kawan yang lain ada? A few moments later. Mungkin karena tidak ada yang mau secara sukarela menjadi bagian dari kepengurusan, terutama di bagian pembangunan keuangan bendahara. Jadi mungkin ada saran dari ketua, mungkin sudah memutuskan siapa yang mungkin ada kualifikasi tersendiri yang berhak atau sangat dipercaya untuk menjadi pemegang bagian keuangan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada ketua. Terima kasih kepada Pak RT yang sudah memberikan waktu untuk saya. Di sini saya sebagai ketua, saya akan memilih salah satu dari teman-teman yang saya pilihkan. Tapi di sini kan tadi buat teman-teman PRT kan tunjuk bahwa tidak ada yang mau sukarela begitu. Dari sini kan dipercayakan kepada PT untuk memberikan secara langsung siapa nama tersebut. Di sini saya kan memilih salah satu, yaitu saudari Kak Herlinda untuk sebagai bendahara kita. Baik, di sini saya akan memilih saudari Herlinda. Apakah teman-teman dari atau memberikan senggahan untuk saya memilih Herlinda? Saya persilakan. A few moments later. Baik, mungkin dari saya ingin bertanya kepada ketua, memilih Herlinda atas dasar apa? Oke, begini teman-teman. Di sini kenapa saya memilih kepada saudari Herlinda, karena di sini saya sudah melihat basicnya tersebut. Basicnya tersebut ialah mengurus keuangan di organisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Di sini saya memilih juga karena dia sudah mencapai level atas tersebut atau level rata-rata tersebut. Oleh karena itu, Ketua RT, apakah setuju atas saya mengangkat dia sebagai bendahara kita? A few moments later. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Menurut saya sih, saya setuju saja karena itu keputusan dari ketua dan teman-teman lain juga sudah setuju. Namun tadi saya lihat teman Sonya dan teman lain mungkin ada pendapat lain. Minta maaf Pak RT, saya tidak setuju kalau Kakak Herlina jadi bendahara karena yang kita ketahui dia punya bapak pernah terlibat dalam kasus penggelapan uang. Takutnya anaknya ikut dia punya jejak. Kenapa harus bawa bepo orang tua? Kan kakak pun bapak itu kan pernah ada kasus loh. Ya sampai kita uang juga kakak bawa lari leh. Teman-teman, kita nih saudara toh. Jadi kalau ada pertikaian itu jangan atas nama orang tua, dan di sini jangan begitu. Tidak ketua, kita kan manusia toh, kita tidak tahu dia punya hati. Begini-begini yang ada lugu padahal licik. Stop PKK, jangan bawa bepo orang tua. Beta juga di sini diundang oleh Pak RT. Sebenarnya beta itu sudah mau jadi bendahara. Kalau memang keturunan pencuri, pasti saya tetap akan jadi pencuri. Kalau kakak berdua sudah setuju, nah biar kakak berdua yang jadi bendahara. Sudah, kenapa jadi begini? Adi Merin dengan Sonya seharusnya jangan begitu. Tidak baik ya. Kita ini sama-sama saudara, jadi sebaiknya jangan buat begitu. Tidak enak. Coba kalian ada di posisi, pasti kalian juga rasa sakit hati begitu. Kalian mungkin karena tidak tahu dia punya keadaan, makanya kalian berkata begitu. Walaupun dia begitu juga, tapi tetap saja manusia itu pasti berbeda. Pasti dia juga ingin rasa berbeda dari orang tua supaya tidak menemukan hal yang sama tuh. Jangan kalian berbuat begitu. Anggaplah kalian tidak menghargai dia lagi. Dia tuh walaupun begitu, tapi setiap manusia itu dia juga bagian dari masyarakat Indonesia. Dia punya hak ikut
dalam pemilihan seperti ini. Kalian jangan seolah-olah menuntut dia untuk tidak bisa ikut dalam hal seperti ini. Baik, kita berjaga-jaga soto daripada nanti besok-besok ada kejadian yang sama seperti di orang tua. Jangan begitu kakak, biar keadaan keluarga bagaimanapun, tapi kakak punya kata-kata bisa menimbulkan perpecahan di antara kita. Biar suka, mungkin saya tidak berhak jadi bendahara. Bukan begitu Kak Herlinda, tapi memang kita semua tuh berhak dalam mengambil bagian dalam hal ini, tapi ini tidak bisa namanya mengelak dari yang namanya perbedaan. Walaupun perbedaan yang kita dapat hari ini walaupun sangat sangat tidak bagus sekali ya dalam perpisahan kita, tapi saya rasa tuh kita sebagai saudara, apalagi menghadapi Kak Herlinda yang begini, kita sebaiknya harus sebagai sesama saudara, sebagai sesama masyarakat, kita seharusnya harus saling menjaga, karena sudah ada kasus yang dari Kak Herlinda, kita sebagai masyarakat itu harus saling menjaga, karena kita sebagai masyarakat yang paling dekat dengan dia, mau siapa lagi dia mau mencari perlindungan. Oleh karena itu mungkin kita harus mengakhiri semua dengan kita saling memaafkan, karena memang hal ini memang tidak bisa dihindarkan yang namanya perbedaan pendapat, tapi yang saya harap kita semua bisa saling memahami ya, karena setiap orang tuh pasti punya permasalahan sendiri-sendiri. Saya setuju, walaupun dia begitu, dia masih memiliki hak dan kewajiban. Betul Kak Oriana, jangan karena kesalahan orang tua, anak juga mendapatkan imbasnya. Oke, jadi menurut saya ya, kita sebagai suatu masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan tuh, kita seharusnya jangan membeda-bedakan orang ya, karena apalagi kita menuduh begini yang tidak baik begini kan, itu selain menimbulkan kesan yang tidak baik kepada kita, tapi namun juga orang yang kena dari tuduhan-tuduhan itu mungkin dia merasa sakit hati, dan itu kan sangat tidak bagus sekali dalam hubungan bersaudara kita, apalagi kan dalam suatu masyarakat kan. Oleh karena itu saya rasa kita jangan saling menuduh karena tidak baik ya, karena takut saja orang yang kita tuduh malah tidak melakukan hal yang kita perkirakan, namun orang yang kita tuduh melakukan hal yang sama sekali kita tidak inginkan, atau tidak, bahkan yang tidak kita harapkan itu mereka yang melakukan. Oke, jadi saya rasa teman-teman Merlin dengan soalnya harus bisa menerima perbedaan yang ada di antara kita. Kalau begitu, saya dan Kakak Sonya minta maaf atas tutur kata kami yang kurang berkenan, yang menyakiti hati Kakak Herlina atau teman-teman semua yang dalam ruangan ini. Kami minta maaf. Kebaik saya maafkan. Oke, terima kasih atas teman-teman semua yang sudah hadir di sini dan mengikuti rapat kita dalam pemilihan bendahara. Saya mengucapkan terima kasih banyak, karena memang walaupun ada perbedaan di antara kita, namun kita telah mencapai yang namanya kesepakatan. Oleh karena itu, karena kita semua sudah sepakat dan telah menyelesaikan masalah yang ada di antara kita, oleh karena itu mulai dari saat ini kita akan menyambut Kakak Herlita sebagai bendahara dalam organisasi kepemudaan RT.